Ketemu lagi sama aku yang sudah lama menghilang. Kenapa yang hilang? So sibuk aja sih kayaknya. Nggak so sibuk. Ya emang ada yang dikerjain, ada yang dikejar. Okay, today let's talk about scholarship. Jadi di TikTok itu pada nanyain, gimana sih kak caranya dapat beasiswa? Gimana cara belajarnya? Ceritain dong kak pengalamannya. Kita langsung ke tipsnya aja ya. Jadi hal pertama yang harus kalian lakuin itu adalah aktif cari informasi. Kalian gak bisa cuma sekedar searching beasiswa 2021. Karena dari pengalaman aku yang udah, keluarnya tuh cuma kayak clickbait aja. Gak ada info jelasnya, gak ada kapan pendaftarannya. Jadi benar-benar harus dari situs si kampusnya sendiri, entah itu perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Yang kedua, misalkan kalian udah dapet nih kampus A, misalkan contohnya ya. Kalian harus tahu jenis beasiswanya itu apa. Apakah dia dinilai dari berkas dulu atau ada tes secara khusus. Karena penilaiannya akan berbeda. Kalau dia dinilai dari berkas dulu, nilai kalian dari awal semester SMA sampai akhir itu dinilai rata-rata minimal 9. Tapi kalau tes khusus, kalian emang harus belajar secara khusus. Ada juga beasiswa yang dinilai dari prestasi non-akademik. Itu sama, kita ngumpulin berkas dulu baru dites. Kalau aku alhamdulillah aku punya beberapa sertifikat lomba sama rata-rata rapot dan ijazah aku itu 9. Jadi aku tinggal persiapin untuk tes tertulis dan wawancaranya aja. Yang ketiga, cara belajarnya. Untuk cara belajarnya kita nggak bisa samaratakan semua orang karena gaya belajar mereka itu beda-beda. Ada yang visual, kalau visual dia lebih cepat nangkep kalau dikasih gambaran, melihat. Ada yang auditory, dia lebih cepat nangkep kalau dijelasin, mendengarkan. Ada yang kinestetik, dia lebih cepat nangkep kalau praktek langsung, mengerjakan langsung. Nah aku sendiri adalah tipe yang kinestetik. Terus kan ada juga yang kalau belajar itu harus sepi, ada yang harus rame, ada yang harus sendiri. Kalau aku belajar itu harus ada musik, ngerjain tugas juga harus ada musik. Terus sendiri enak, tapi kadang kalau ada partner juga enak, tapi nggak terlalu banyak, yang nyambung aja berdua misalkan. Itu enak banget, parah ngambis bareng. Orang tuh ngira aku tuh ambis banget yang kayak catatan tuh rapi, lengkap banget. Padahal enggak, aku tuh lebih ke belajar yaitu praktek. Terus dari setiap hal baru yang aku temuin setiap harinya, aku pelajarin, aku tangkep. Itu sih, aku kalau belajar kayak gitu. Serius, karena mau bikin cara belajar kayak jam segini nyatet ini, jam segini nyatet ini, aku gak kayak gitu. Lebih ke hal-hal baru, aku tangkep, aku pelajari. Tapi tetap sih aku seneng baca, seneng nonton yang informatif. Jadi itu buat nambah wawasan kita juga. Lebih ke dipahamin, bukan dihafal. Karena kalau dihafal bisa lupa, tapi kalau dipahamin ya kita udah ngerti. Karena kan paling biasanya kalau tes itu English, bahasa Indonesia, matematika, sama pengetahuan umum. The last one, oke ini jadi pas tesnya. Kalau tes tertulis, udah pasti perhatiin waktunya. Dan udah banyak sih info ya, kerjain yang gampang dulu. Kalau aku biasanya Indonesia dulu, English, pengetahuan umum, baru matematika. Terus maksimalin yang menurut kalian tuh bidang ini kalian udah ahli. Nggak ahli sih maksudnya, kayak ya paham banget lah. Maksimalin di situ. Jadi kalau yang kalian merasa kurangnya jatuh, nggak terlalu ngejatuhin nilai kalian. Buat tes interview atau wawancara, kalian harus percaya dulu sama diri kalian. Jadi kalian harus di hadapan si pewawancara tuh kalian pede, kelihatan pede aja. Karena itu tuh ngebantu. Ceritain juga kayak kalian tuh orangnya gimana, hobi kalian. Yang pasti nilai-nilai positif dari diri kalian tuh tunjukin. Misalkan kan suka ada target. Misalnya kalau beasiswa tuh selalu ada target, apalagi IPK. Misalkan ditanya nih, yakin kamu bisa IPK-nya segitu? Jawab dengan tegas, dengan seyakin-yakinnya kalau kalian bisa, kalian mampu. Tapi dengan pembuktian juga nantinya, kalian gak bakal nyanyain, bener-bener kayaknya usaha nanti, gak sekedar janji. Oke, thank you everyone. Don't forget to subscribe, like, and comment. Kalau mau request boleh. I'll see you later.